Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Sudah lama kita nggak jumpa ya teman-teman ya. Hari ini kita ada progres nih teman-teman. Engine overhaul ya. Dan ada sedikit yang mau saya bagikan kepada teman-teman. Dan mohon dimaklumin ya teman-teman, sebelumnya saya nggak bawa tripod, jadi kalau videonya agak bergetar, jadi mohon dimaklumin ya teman-teman. Oke, saya akan berbagi sedikit tentang engine ini ya teman-teman ya. 6D105 ya teman-teman ya, Komatsu ya. Nah, ini brandingnya udah hilang, jadi kita lihatnya di sini aja teman-teman ya. Nah, engine ini banyak diaplikasikan ke unit-unit Komatsu ya teman-teman ya. Seperti grader 405, 510, kemudian 520, kemudian grader 621. Kemudian ada beberapa unit lain ya teman-teman, seperti excavator PC200 strip 1 kalau nggak salah ya, itu masih menggunakan tipe ini ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja teman-teman, saya akan membagikan beberapa hal khususnya seputaran engine 6D105 ya teman-teman ya. Yang pertama, biasanya yang sering ditanyakan sama teman-teman, khususnya yang belum familiar ya sama engine ini, biasanya yang sering ditanyakan kalau teman-teman nggak punya servis manual itu, berapa sih ukuran celah setting valve-nya itu, atau valve clearance-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, saya kasih tahu, saya nggak usah praktekkan karena saya langsung ke poinnya saja. Kita setting dengan sesuai servis manual ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan untuk intake-nya, aduh nggak kelihatan ya teman-teman. Intake-nya itu 0,25 mili dan exhaust-nya kita menggunakan 0,45 mili teman-teman ya. Ini nggak kelihatan nih teman-teman. Oke, ini yang 25, ini yang 45 ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan tadi saya setting sudah dari top 6 ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ini untuk intake di posisi belakang ya teman-teman ya, yang di arah flywheel. Kalau yang di depan ini exhaust. Jadi kita cek langsung nih teman-teman ya. Nah, ini oke teman-teman ya. Nah, ini 45 nih teman-teman. Nah, kalau ini 45 nggak masuk nih. Nah, oke, kita setel sesuai dengan urutan firing order, atau teman-teman mau menggunakan sistem penyetelan 360 derajat untuk diputar 2 kali ya teman-teman ya. Oke, untuk setting valve itu ya teman-teman ya ukurannya. Dan apa lagi teman-teman mau dibagikan? Oke, biasanya yang ditanyakan torsi atau kekencangan baut silinder head ya teman-teman ya. Di sini sesuai servis manual ini itu sekitar 177 Newton, plus minusnya itu 19 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggenapi 180 atau menguranginya ya, karena ada plus dan minus di situ, tergantung umur baut ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau umur baut itu, jika kita mengikuti standar Komatsu, dalam beberapa kali overhaul itu harus dilakukan penggantian. Tapi kalau memang baut itu masih layak untuk dipakai, nah kita sesuaikan torsinya sekitar 177 Newton ya teman-teman ya. Oke, itu untuk baut silinder head ya, cukup teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, setiap habis pengencangan kita memberikan marking supaya kita tidak ketinggalan ya, karena bautnya banyak kan, jangan sampai ada ketinggalan. Nah, setelah kita kencangkan kembali, kita kontrol, kita berikan marking seperti ini. Oke, selain itu ada baut penting yang lain ya teman-teman ya, selain baut cylinder head. Di sini ada baut itu, tuh teman, kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu
itu baut di flywheel ya teman-teman, itu torsinya sekitar 240 Newton ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai berlebihan ya, karena itu kalau patah ya teman-teman yang repot nanti, dan kalau kendor ya teman-teman juga yang repot. Oke, catat ya teman-teman ya, untuk baut flywheelnya itu sekitar 240 Newton. Dan apalagi teman-teman ya, oh ya teman-teman, pasti yang ditanyakan torsi untuk baut ini ya teman-teman ya, crankshaft dan connecting rod. Dan ini saya nggak praktekkan ya teman-teman, karena kondisinya udah tertutup. Jadi teman-teman tak kasih poinnya aja biar enak teman-teman ya, mohon dicatat, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk baut connecting rod itu sekitar 120 Newton ya teman-teman ya, karena bautnya kecil, menggunakan baut 12 mili ya, jadi 120 Newton ya. Dan untuk baut crankshaft itu menggunakan torsi sekitar 270 Newton ya, maaf 277 Newton teman-teman ya. Sorry teman-teman, 279 Newton ya teman-teman, plus minusnya itu 29 Newton. Jadi teman-teman jika memungkinkan bautnya ya bisa digenapin 280 atau ya dikurangin gitu ya teman-teman. Artinya clearance untuk baut atau ringnya itu dikurangin bisa, ditambahin bisa, tapi maksimalnya nambahinnya 29 Newton ya teman-teman. Oke, di situ dicatat ya teman-teman. Kemudian apalagi teman-teman, ini saya ngecap panjang lebar nih, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan dengan sekaligus memahami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, biasanya teman-teman pasti yang ditanyakan itu soal timing atau derajat pemasangan fuel injeksi pump ya teman-teman. Oke, di sini saya tunjukkan ya teman-teman. Nih pertama nih kita lihat nih teman-teman ya. Di sini ada kelihatan ya key-nya itu, atau orang bisa menyebutnya biasanya kalau orang Indonesia tuh sepinya teman-teman ya, nggak tahu sepi atau rame itu di dalam. Nah itu ngadep ke atas, itu tandanya top 1 atau top 6 ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini, di mana ini kelihatan kah? Nah ini ada tulisannya top 1 dan top 6 ya teman-teman. Di sini ada garis top 1 dan top 6, itu nanti diluruskan ke ini ya teman-teman. Nah itu dilakukan untuk penyetingan valve ya teman-teman ya. Teman-teman melakukan setting valve itu ada beberapa cara. Jadi teman-teman silahkan memutar 2 kali 360 derajat atau sesuai firing order dari engine ini sendiri per 120 derajat teman-teman ya. Dan untuk pemasangan timing injeksi pump, nah oke teman-teman, di sini saya lihatkan kembali. Aduh agak ngeblur nih, aduh goyang-goyang lagi teman-teman ya. Ini adalah garis top 1 dan top 6. Kemudian ini ada garis lagi di sini. Ini adalah garis derajat ya teman-teman ya. Garis derajat untuk pemasangan fuel injeksi pump. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek di injeksi pumpnya. Oke, di sini fuel injeksi pumpnya ya teman-teman. Tentu teman-teman kadang-kadang kalau jenis injeksi pump seperti ini, jenisnya menggunakan join seperti ini atau kopling, itu teman-teman kadang-kadang bingung ya timingnya di mana gitu ya kan, beda sama injeksi pump yang lain. Nah kalau seperti ini teman-teman, nah ini teman-teman tak kasih rahasianya nih ya.
Itu tadi kan posisinya udah top 1 sama 6 ya teman-teman. Tapi di sini tuh kita top 1 atau top 6. Nah, yang jadi masalah itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat posisi baut ini teman-teman ya. Baut kopling ini kepalanya ada di sini teman-teman. Oke. Kalau kepalanya ada di dalam, itu berarti dia menandakan top 6 teman-teman ya. Oke. Dan jika diputar 360 derajat, maka posisinya adalah ada di sini. Ada di bawah, kemudian kepala bautnya ini ada di luar. Itu berarti menandakan top 1 teman-teman. Nah, silakan teman-teman injeksi pumpnya dikoneksikan saja ke kopling yang depan ini. Nah, itu pasti teman-teman nanti bisa dijamin langsung hidup, nggak perlu nyari timingnya lagi teman-teman. Atau teman-teman kalau mau cari timingnya secara manual boleh juga. Caranya kita isikan solar di sini, bahan bakar ya. Kemudian sebelum kita koneksikan pada kopling atau damper koplingnya ini, itu kita putar secara manual, kemudian nanti nyemprotnya di titik mana. Nah, misalnya di titik 1, berarti itu timing 1 teman-teman. Nah, silakan teman-teman posisikan ini pada posisi timing 1 atau di timing 6 ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau jatuhnya di 1 ya berarti ini harus teman-teman posisinya ada di sini ya bautnya. Dia hanya 180 derajat kalau ini teman-teman. Selisihnya 180 derajat ya, bukan 360 derajat seperti crankshaft. Karena ini adalah seperti camshaft ya teman-teman. Jadi 2 kali putaran crankshaft, ini baru muter 1 kali. Jadi kalau 360 derajat putaran crankshaft, berarti ini baru separuhnya atau 180 derajat. Oke teman-teman, saya ngecap dari tadi, mudah-mudahan nggak bosen teman-teman dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.